Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kakak asisten web dimanapun dan kapanpun kakak menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Perkenalkan, nama saya Desti Sekar Prameswari, NIM A420210070. Izin mempresentasikan tentang hasil observasi mengenai sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan penyesuaian pandemi COVID-19. Untuk kegiatan observasi sanitasi lingkungan pada masyarakat kali ini, saya membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama ada sanitasi perorangan, sanitasi air bersih, observasi air bersih, observasi jamban, observasi pencemaran biotik, pencemaran air limbah, pengelolaan sampah, dan yang terakhir ada protokol kesehatan. Masuk yang pertama ada sanitasi perorangan. Jadi ditinjau dari hasil pengamatan untuk kebersihan individu seperti mandi, memotong kuku, menggunakan alas kaki dan lain sebagainya sudah dilakukan responden dan keluarganya dengan sangat baik. Dengan contoh mandi sehari 2 kali, memotong kuku seminggu 1 kali paling tidak, itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, untuk yang kedua ini ada sanitasi air bersih. Jadi air bersih pada tiap responden itu diperoleh dari sumur bor, bisa dikatakan begitu, dan jaraknya dari jamban itu kurang lebih 10 meter. Jadi di tempat sumber air itu atau sekitar sumur itu juga tidak ditemukan adanya pencemaran, dan jarak 2 meter juga tidak ditemukan adanya genangan air. Nah, air bersih ini itu biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau tidak untuk kebutuhan minum. Tapi untuk kebutuhan minum ini opsional, ada yang menjadikannya pokok dan ada juga yang hanya menjadikan sampingan. Jadi paling utama itu air minum menggunakan galon. Nah, untuk yang ketiga ini ada observasi air bersih. Jadi menggunakan air kerana. Air kerannya ini tuh kan berasal dari sumur. Nah, dari sumur itu tuh setelah dipasangi sanyo, jadi keluarnya air dalam sumur itu bisa dikatakan sudah berupa air bersih. Nah, itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti misal mandi, memasak, mencuci baju, mencuci piring, dan hal lain sebagainya. Nah, untuk tandon sendiri itu pada tiap responden memiliki tandon yang mungkin bisa dikatakan cukup besar, tetapi untuk kebersihannya sendiri itu dilakukan 2-3 kali selama 1,5 bulan. Dan untuk pipanya sendiri itu juga didesain sedemikian rupa untuk meminimalisir adanya kebocoran dan gangguan lainnya. Jadi setelah pengamatan juga jarang ditemukan adanya kerusakan yang begitu berat, itu juga tidak ditemukan di pipa-pipa tempat sumber air responden berada. Nah, untuk observasi jamban, mayoritas responden menggunakan jamban dengan leher angsa, dengan septic tank dan resapan. Jadi untuk para responden ini mayoritas juga telah menggunakan jamban atau toilet yang variasinya seperti ini, leher angsa dengan septic tank dan resapan. Nah, untuk pencemaran biotik, untuk lantai jamban itu bersih juga, mudah dibersihkan, dan juga tidak ditemukan adanya genangan serta hewan-hewan yang menyukai tempat kotor, mungkin adanya kecoa, itu juga tidak ditemukan di sana. Nah, karena ini itu dihasilkan karena setiap hari itu paling tidak bersamaan dengan mandi, para responden itu juga membersihkan tempat toilet juga gitu. Juga di sekitar jamban itu juga tidak ada genangan air yang menjijikkan, tidak berbau juga tidak ada. Nah, jambannya sendiri itu juga sudah dilengkapi dengan rumah jamban. Oke, lanjut. Yang keenam ada pembuangan air limbah. Nah, untuk pembuangan air limbah ini mungkin agak sedikit diperhatikan karena dari hasil observasi yang saya lakukan, pembuangan air limbah ini berupa air bekas mandi atau mencuci piring itu masih dibuang di selokan. Sayangnya itu, jadi selokan di pinggiran rumah, mungkin ya pinggirannya aja, itu selokannya itu airnya keruh, berbau, juga ditemukan jentik-jentik nyamuk yang sangat banyak. Nah, itu sangat disayangkan sekali ya, masih dibuang di situ. Itu dilakukan 2 responden saya, pembuangan air limbah itu masih di selokan.
Nah, untuk pengelolaan sampah sendiri dari hasil observasi, para responden ini sangat kompak ya, karena dari rumah masing-masing itu setiap bilik atau tempat-tempat seperti kamar, dapur, ruang tamu itu diberi tempat sampah, karena kan tempat tersebut juga sangat rawan dengan sampah. Nah, itu diberi tempat sampah. Kemudian sampah-sampah tersebut itu dibedakan lagi menjadi organik dan anorganik. Kemudian dikasih di depan rumah. Biasanya itu ada tempat sampah yang bulat, itu di depan itu ada dua, organik dan anorganik. Nah, itu diambil oleh petugas kebersihan sebanyak 3 kali dalam seminggu paling tidak. Tapi sangat disayangkan juga untuk tempat sampahnya sendiri itu juga jarang dibersihkan ya, mungkin masih ada sisa-sisa sedikit, itu kurang perhatian sedikit lagi. Nah, untuk observasi protokol kesehatan untuk keseluruhan sudah bagus. Untuk berpergian keluar rumah itu juga sudah menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan masih jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Dikarenakan ini kan di daerah perkotaan, jadi di perkotaan itu kan tidak hanya lingkungannya itu kan juga dari orang situ, karena banyak dari migrasi atau orang-orang yang dari luar itu masuk ke sini. Jadi dari respondennya sendiri dan orang tua itu juga menerapkan memakai masker ketika ngobrol sama orang yang baru datang atau baru dikenal gitu. Sudah bagus. Dan yang terakhir ada solusi dan kesan. Nah, solusi yang pertama ini itu alangkah baiknya jika pembuangan air limbah dibuang pada lubang bawah tanah dan tertutup agar tidak menimbulkan bau. Nah, karena ini tadi kan memang dibuang di solokan, jadi solokannya itu udah tercemar banget gitu, sangat disayangkan banget. Alangkah lebih baiknya itu dibuat seperti itu kan. Kalau dalam hasil observasi sendiri itu juga masih ada tempat sih untuk membuat pembuangan air limbah seperti air mandi atau mencuci piring atau dan yang lain, itu masih ada tempat sih, mungkin itu bisa digunakan. Nah, yang kedua ini ada baiknya jika selokan dibersihkan di sekitar rumah agar tidak jadi sarang nyamuk. Nah, ini yang tadi selokan yang digunakan untuk membuang air limbah ini sangat disayangkan banget, karena itu kan dekat dengan jalan utama ya, jadi tuh baunya itu memang tidak bukan main gitu loh, jadi bau banget, sehingga tuh kayak kalau kita berlalu lalang itu baunya pun kecium gitu. Nah, dilihat juga nggak bagus, soalnya airnya tuh keruh, kotor, hitam gitu, dan di situ tuh ada lumut juga banyak sama jentik-jentik nyamuk gitu. Itu mungkin bisa lebih diperhatikan ya, dibersihkan lagi, karena itu bisa jadi wabah penyakit baru juga. Nah, untuk keseluruhan mulai dari kebersihan kamar mandi, jamban, terus sumber air itu di sini memang saya katakan sudah baik. Dari hasil observasinya pun juga baik, juga tidak ada pencemaran di sekitar area sumber air. Nah, untuk masalah perpipaan dan tandon juga sangat baik, karena saya lihat juga di beberapa responden itu memang didesainnya itu juga bagus gitu, sangat rapih, dan jarang sekali ditemukan adanya kebocoran dan kerusakan lainnya. Untuk tandon juga sudah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Nah, untuk sistem pembuangan sampah sudah baik, pengelolaan sampahnya, hanya saja tempat sampahnya sendiri itu mungkin bisa dibersihkan karena ada bekas bakaran atau sampah yang tertinggal, sampah yang tertumpah, mungkin itu diperhatikan lagi, karena sudah bersih tapi bersihnya kurang gitu, mungkin bisa dibersihkan lagi Kak, menurut saya. Nah, yang terakhir untuk protokol kesehatan itu juga sangat bagus. Di sini memang sangat bagus. Jadi tadi kurang, maaf, untuk di rumah responden sendiri itu tiap rumah di depannya itu sudah dibuatkan tempat pencucian tangan gitu loh. Jadi dari galon atau dari